Halo, selamat malam. Saya Tritisya Mananggraini, NPM 207000062. Di sini saya akan mempraktekkan cara penginjeksian secara intradermal, intravena, subkutan, dan intramuskular. Sebelum kita melakukan penginjeksian, kita harus mempersiapkan peralatan atau persiapan sebelum kita melakukan penginjeksian, yaitu yang pertama kita harus mempelajari rekam medis dari pasien yang akan kita suntik nantinya. Lalu merecek keadaan pasien dengan melakukan pemeriksaan. Lalu kita menyiapkan peralatan seperti ini. Pastikan apa yang kita ambil di jarum suntik ini tidak ada gelembung. Dan kita harus mengecek kembali volume dosis obat yang akan kita berikan pada pasien. Harus sesuai. Lalu, jika kita menggunakan ampul, kita harus membersihkan bagian leher dari ampul dengan alkohol swab, lalu mengeringkannya juga. Setelah itu kita buka lengan atas ampul. Lalu kita ambil obat. Sama, sesuaikan dosis yang akan kita berikan pada pasien. Lalu kita pastikan juga tidak ada gelembung air atau oksigen yang ada di jarum suntik ini. Setelah sudah, kita tutup jarum suntiknya. Setelah kita menyiapkan obat-obat dalam bentuk suntikan yang telah kita sediakan untuk pasien, kita harus mengecek kembali expired dari obat tadi. Setelah itu kita taruh alat-alat yang sudah disiapkan. Lalu tidak juga lupa kita harus memberitahukan pasien tentang apa yang akan kita lakukan pada pasien. Prosedur seperti apa yang akan kita ambil pada tubuh pasien. Dan setelah itu baru kita boleh melakukan suntikan. Injeksi yang pertama yang saya akan lakukan ialah secara intradermal, yaitu injeksi yang tidak masuk ke dalam lapisan bawah dermis. Pertama-tama kita harus mencuci tangan kita menurut WHO dan tidak lupa untuk menggunakan sarung tangan. Setelah itu kita mengusap kulit pasien di area yang akan kita suntik nantinya. Lalu baru kita suntikan dengan arah 10-15 derajat. Seperti ini. Kita masukkan obat. Lalu saat sudah, kita lepas perlahan. Setelah sudah, kita lepas perlahan. Dan tidak lupa untuk menekan area kulit tadi dengan alkohol swab lagi. Lalu, kita mencuci tangan kita. Selanjutnya, dengan injeksi intravena, yaitu injeksi yang masuk langsung ke dalam pembuluh darah. Sama seperti tadi, kita harus mencuci tangan dan tidak lupa untuk menggunakan sarung tangan. Saat injeksi intravena, kita memerlukan tourniquet agar kita bisa melihat jelas vena pasien. Saat sudah, kita usap area kulit pasien yang akan kita suntik. Lalu baru kita suntik dengan arah 45 derajat. Lalu kita langsung lepas tourniquetnya. Setelah sudah, kita lepas secara perlahan
dengan alkohol swab agar dapat menghentikan pendarahan. Setelah itu kita cuci tangan. Injeksi selanjutnya ialah injeksi secara subkutan, yaitu memasukkan obat di jaringan bawah kulit yang ada lapisan lemaknya di antara kulit dan otot. Sama seperti tadi, kita harus mencuci tangan dan tidak lupa untuk menggunakan sarung tangan. Setelah itu, kita usap dengan alkohol swab pada area kulit yang akan kita suntik. Lalu kita masukkan jarum suntik dengan arah 45 derajat dan kita memegangnya seperti pensil. Setelah sudah, tangan kiri untuk memegang, tangan kanan untuk memastikan adakah darah yang aspirasi. Jika ada, jangan teruskan penyuntikan, lepas penyuntikan dan cari area lainnya. Jika tidak, teruskan. Lalu jika sudah, kita lepas perlahan sambil kita tekan area kulit dengan alkohol swab. Lalu kita awasi pasien 15 menit dan cuci tangan. Injeksi yang terakhir ialah intramuskular, yaitu memasukkan obat ke dalam otot. Yang sering dilakukan ialah pada musculus deltoid dan atau musculus gluteus maximus. Sama seperti tadi, kita mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Lalu kita tidak lupa untuk mengusap dengan alkohol swab area kulit yang akan kita suntik dan kita regangkan kulit, kita masukkan dengan derajat 90. Jika pada orang tua yang lansia sudah berumur tua, kita harus mencubit kulit pasien karena tujuan dari intramuskular ini adalah memasukkan obat ke dalam otot. Kita pastikan tidak ada darah yang aspirasi. Jika ada darah yang teraspirasi, berarti itu masuk ke pembuluh darah, bukan ke otot. Dan jika itu terjadi, lepas penyuntikan, lalu cari area lainnya. Jika tidak, teruskan. Ingat 90 derajat. Setelah sudah, kita lepas perlahan dan kita tekan dengan alkohol swab. Lalu kita cuci tangan. Selesai sudah praktek injeksi secara intradermal, intravena, subkutan, dan intramuskular yang telah saya lakukan. Jika ada salah cara atau salah kata, mohon maaf dan sekian, terima kasih.